Halo semuanya, kembali lagi dengan gua Mas Rapdan, dan di video kali ini kita bakal membahas hal-hal yang ringan-ringan dulu, bukan review parfum, tapi sedikit memberikan edukasi di dunia fragrances, terkhusus bagi teman-teman yang mungkin baru aja terjun ke dunia parfum. So, tanpa berlama-lama kita langsung mulai aja video ini. Check this out. Oke, ada beberapa hal penting yang akan gua bahas di video kali ini di Frag Fact Corner, yaitu suatu pembahasan di konten gua yang membicarakan tentang fakta dan opini di dunia fragrances. Kita mulai dulu dari pembahasan yang pertama. Pembahasan pertama yaitu tentang apa itu parfum produk dan juga tester. Oke, gua akan bahas secara sederhana saja. Jadi perbedaan yang mendasar adalah di yang pertama, boxnya. Kalau parfum produk ya, dia itu bentuk boxnya itu lebih berwarna, bener-bener bentukan asli box dari parfum itu sendiri. Sementara kalau box tester, nah nanti gua kasih contoh tampilin di gambar, dia tuh biasanya boxnya itu polosan aja. Kadang berwarna putih, kadang berwarna coklat, bahkan ada beberapa varian parfum yang nggak nampilin atau nggak menyertakan box dalam unitnya ketika parfum itu adalah bentuknya tester. Dan yang kedua, biasanya di botolnya itu atau di flasknya itu ada tulisan tester, kadang di belakang, kadang di bawah botol parfum itu ada tulisan testernya. Dan yang ketiga, terkadang juga, nggak semua sih, terkadang capnya itu nggak ada kalau yang di tester. Nah, itu aja sih perbedaannya, dan keduanya actually sama-sama original ya, sama-sama parfum original, mau yang produk ataupun yang tester. Dan kalau gue pribadi ya, opini gue ya, kalau harga tester itu emang jauh lebih murah daripada produk. Kadang selisihnya tuh 50.000 sampai 100 ribuan gitu. Kan lumayan tuh menghemat biaya pengeluaran kita. Nah, jadi sudah clear ya permasalahan produk dan tester, keduanya sama-sama original, tidak ada yang sudah dipakai duluan gitu. Tester, produk itu utuh, nggak, semuanya sama-sama utuh dari perusahaan brand aslinya. Nah, sekarang kita sedikit bahas tentang beberapa perbedaan parfum designer, niche, dan lain-lain. Oke, gua bahas dulu dari designer yang umum. Jadi parfum designer itu pengertiannya adalah brand atau merek parfum yang juga memproduksi barang-barang selain parfum. Ya, bisa aja tas, sepatu, outfit, pakaian, ikat pinggang, bahkan mobil sekalipun. Ya, beberapa brand parfum terkenal yang masuk ke lini designer, sebut aja seperti Chanel, Giorgio Armani, kemudian Bulgari. Kalau dari lini mobil tuh kayak Ferrari itu punya parfum mereka, Lamborghini, apalagi Porsche, apalagi tuh Bentley dan lain sebagainya. Nah, pokoknya tipikal brand yang juga memproduksi selain parfum. Kemudian pembahasan tentang niche house ya, ini tuh lebih eksklusif daripada parfum designer, so mungkin aja memang harganya rata-rata lebih mahal daripada designer, dan material yang digunakan juga lebih eksklusif, sebab pengertiannya saja sudah terlihat eksklusif. Bagaimana enggak? Niche house itu adalah brand atau merek parfum yang hanya fokus membuat parfum atau hal-hal yang berhubungan dengan wewangian saja, seperti scented candle atau seperti apa tuh reed diffuser dan lain sebagainya. Pokoknya nggak keluar dari hal-hal yang berbau dengan wewangian seperti Byredo, Diptyque, kemudian ada lini yang lebih eksklusifnya kayak Xerjoff, Roja Parfums, atau yang kelas entry levelnya kayak Montal Manchera yang biasa kita singkat dengan Monman, dan lain sebagainya. Masih banyak lagi parfum-parfum niche. So, bagi kalian yang sudah merasa kayak bosan, stuck dengan wangi parfum designer yang gitu-gitu aja, mungkin ini salah satu pertanda bahwa hidup kalian tuh udah naik kelas, dan sudah saatnya bila dana kalian sudah mencukupi, jangan ragu, gas aja ke niche perfume, oke? Nah, sekarang kita bahas ke lini yang di bawah designer. Ya, ada juga yang namanya celebrity perfume. Ini tuh brand atau house yang mengatasnamakan seleb ya, selebriti atau artis, entah aktor atau olahragawan atau apapun itu, pokoknya yang terkenal, dan mereka mencoba untuk melebarkan sayap bisnisnya di dunia fragrance. Sebut aja kayak Antonio Banderas dengan salah satu lini yang paling gua suka yaitu Secret Temptation for Men. Kemudian ada juga kayak Lady Gaga gitu, ada Britney Spears ya, dan lain sebagainya yang gua tahu. Kemudian ada juga kayak dari lini pemain sepak bola seperti David Beckham, Cristiano Ronaldo. Nah, kayak gitu guys. Dan rata-rata ya harga parfum selebriti itu murah-murah, mirip-mirip kayak parfum designer aja, malahan kebanyakan murah. Mulai dari 200 ribuan ya sampai di bawah 500 ribuan. Rata-rata tuh kayak gitu harganya.
Nah, sekarang kita bahas jenis parfum yang keempat, yaitu Cologne Perfumes. Cologne Perfumes itu tuh adalah brand atau merek parfum yang emang mereka itu mendedikasikan mereknya, perusahaannya untuk membuat cloningan parfum-parfum terkenal atau parfum-parfum mahal / parfum niche atau parfum-parfum desainer yang harganya tuh mahal, namun budget kita mungkin aja nggak sampai, tapi menginginkan scent yang mirip atau sama dengan parfum mahal atau parfum terkenal yang mungkin aja dari lini niche dan parfum-parfum mahal itu. Maka Cologne House inilah menjadi salah satu solusinya. Nah, sebut aja kayak di dunia anak-anak fragrance zaman sekarang itu kita sudah tahu dengan yang namanya J. Parlis, Armaf, Afnan, dan lain sebagainya. Bahkan ada juga sekarang lagi santer yang namanya Fragrance World, ada juga Paris Corner dan lain sebagainya. Nah, itu tuh menjadi salah satu gebrakan solusi di dunia fragrances bagi kita yang mungkin aja budgetnya cekat, tapi ingin tetap tampil wangi dengan wangi yang mahal-mahal seperti parfum desainer kelas atas ataupun parfum niche gitu. Nah, sekarang kita bahas permasalahan berikutnya tentang parfum mart. Ya, parfum mart itu ya judulnya saja ada kata mart yang berarti kayak pasar gitu ya. Kalau kita sebut tuh seperti minimarket atau supermarket swalayan gitu, yaitu parfum-parfum yang hanya bisa kita dapatkan di beberapa minimarket atau supermarket gitu. Sebut aja misalnya kayak Gatsby, Implora ya kalau gua nggak salah sebut, ada juga kayak Casablanca dan lain sebagainya. Nah, itu tuh parfum-parfum mat yang bisa dengan mudah kita dapatkan, nggak mesti harus ke toko parfum ataupun nggak mesti harus kita beli online untuk dapatkan harga yang lebih miring. Datang aja ke supermarket, minimarket atau swalayan terdekat di kota kalian, maka kalian akan dapatkan parfum mat tersebut dengan harga yang sangat terjangkau banget, di bawah 100.000 pasti mereka bermain. Namun ya satu kekurangannya, parfum mat itu tuh sintetik, cenderung alkoholik, dan terkadang kurang bertahan begitu lama di kulit ataupun di baju kita. So wajar aja sih dengan harganya yang murah, no complain dalam hal ini, oke? Nah, sekarang kita bahas permasalahan terakhir dari jenis-jenis parfum, yaitu parfum indie. Kalau opini gue ya, pendapat gue, parfum indie itu adalah brand atau merek parfum yang mereka tuh nggak terafiliasi dengan corporation manapun, nggak terafiliasi dengan perusahaan atau corporate yang besar, nama besar gitu, distributor besar gitu, yang mana corporate ini tuh memiliki beberapa nama brand-brand parfum gitu. Menurut gue parfum indie tuh kayak gitu, mereka tuh lebih kayak individu, ruang lingkupnya lebih skala kecil daripada skala perusahaan atau manufacturer besar gitu. Ya kalau bisa gue bilang kayak parfum lokal itu misalnya kayak Fakhrul Oud, Alien Objects, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke pembahasan konsentratnya biar video ini cepat ya. Nanti gua tampilin aja di gambar ya, biar kalian baca-baca perbedaannya EDC, EDT, EDP, dan juga pure parfum. Secara jumlah konsentrat persenannya, dan juga berapa tahan lama di baju ataupun di kulit secara teori. Namun gue langsung tutup poin aja guys, mau itu EDC, EDT, EDP ataupun pure parfum / extrait de parfum, tingkatannya ya seperti itu ya dari bawah ke atas. Secara ketahanannya itu tuh hanya teori saja kalau menurut gua. Namun dalam praktek di lapangan itu bisa aja berbeda. Nanti kalian bisa cek di link video gua, akan gua cantumin di atas tentang 9 alasan yang membuat pengaruh parfum kita itu awet atau tidak awet. Nah, bisa kalian tonton di situ. Sehingga permasalahan tentang teori EDP itu pasti lebih awet daripada EDT, EDT itu pasti lebih awet daripada EDC dan seterusnya. Menurut gue itu tuh bukan bahasa baku, melainkan itu hanya sebuah teori istilah aja, teori dasar. Tapi prakteknya sekali lagi kembali lagi ke permasalahan pribadi masing-masing di lapangan itu bisa berbeda-beda. Nanti kalian tonton aja di video itu. Nah, sekarang permasalahan terakhir di video ini sebagai penutup, kita bahas tentang SPL. SPL itu kepanjangannya adalah S Silage, P Projection, L Longevity. Silage itu digambarkan seperti daya jejak. Jadi kalau kalian tuh pakai parfum di suatu ruangan dan kalian tuh tinggalkan ruangan itu sudah beberapa menit yang lalu atau mungkin setengah jam atau seperempat jam dan wanginya masih ninggalin di tempat itu, di tempat kalian awalnya di sana berada, nah maka semakin lama parfum itu bertahan wanginya di tempat itu, berarti pertanda parfum itu semakin bagus silage-nya. Nah, jadi kira-kira seperti itu silage, daya jejak. Kemudian permasalahan projection. Projection itu artinya kalau bahasa gampang kita daya pancar.
Artinya seberapa kuatkah pancaran parfum itu memancarkan scentnya kepada orang lain, minimal kepada kita sendiri ya, atau di lingkungan sekitar kita. Tergantung berapa lama dia bertahan projectnya, dan tergantung berapa jarak dia bisa project parfum itu. So permasalahan projection bagi gue ya, itu bukan bahasa istilahnya tuh bagus atau enggaknya suatu parfum menentukan, enggak. Tergantung kepada kepribadian masing-masing. Kadang ada crackhead yang suka dengan parfum mabul-mabul, projectionnya bagus karena mereka ingin orang itu ngenotis mereka tuh ada di sekitar orang-orang itu. Dan terkadang ada juga crackhead yang pengen parfum itu soft, kalem, karena mereka itu ingin menikmati diri mereka sendiri dengan wewangian. Sehingga permasalahan projection itu bukanlah sesuatu yang menentukan, sekali lagi, jelek atau bagusnya suatu parfum. Tergantung karakter kita masing-masing aja. Dan yang terakhir tentang longevity, yaitu daya tahan. Ketahanan di kulit ataupun di baju, berapa lama sih parfum ini bisa bertahan, berapa jam sih parfum yang kita pakai itu bisa bertahan di kulit dan di baju kita. Nah, kalau ini baru gue setuju, ini bisa menentukan kualitas suatu parfum. Kalau semakin lama parfum itu bertahan di kulit ataupun di baju, maka itu juga semakin bagus, berarti pertanda parfum ini bagus. Terkadang parfum itu yang menentukan longevity-nya biasanya reformulasi atau batch. Makanya banyak kan orang-orang mencari, nanya batch tahun berapa kak, batch tahun berapa gan. Mereka itu mencari batch yang lebih vintage dengan alasan itu tadi, jusnya lebih termaserasi ya, lebih deep, wanginya itu lebih orisinal daripada yang sudah reformulasi ataupun batch baru. Karena emang sepengalaman gue juga kadang gue dapetin tuh seperti itu emang kasusnya, dan that's real, itu tuh nyata, fakta, bukan hanya sekedar omong kosong atau teori belaka, no. So guys, itu aja dulu mungkin pembahasan gue tentang edukasi atau apa ya, sharing kita tentang istilah-istilah dunia parfum. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kalian yang baru aja terjun ke dunia parfum. Mudah-mudahan kalian betah di dunia parfum dan semakin berkembang pengetahuan kita, wawasan kita di dunia wewangian. Amin ya rabbal alamin. Gua Mas Rabdan, see you next time. Bye bye.